Pria itu sebenarnya adalah satu-satunya murid Raja Judi. Namun ia harus pura-pura jadi pemula datang ke kasino untuk balas dendam demi anaknya. Orang-orang di meja melihat pria itu datang seperti mau bagi-bagi uang. Langsung dengan ramah mengundangnya duduk dan main beberapa ronde. Begitu pria itu duduk, ia mengeluarkan kartu ATM dari sakunya. Mengatakan bahwa itu adalah semua tabungan sisa dari menjual seluruh harta. Anaknya yang melihat hal itu langsung panik. Mengatakan bahwa itu adalah uang pensiun satu-satunya milik orang tuanya. Lalu segera mencoba menghentikannya. Meminta pria itu jangan sampai kehilangan semua harta seperti dirinya. Tapi ia malah dimarahi habis-habisan oleh pria itu. Lalu tanpa peduli dengan keberatan semua orang, langsung menukarkan semua uang menjadi chip taruhan. Permainan pun langsung dimulai. Orang-orang melihat pria itu begitu percaya diri, langsung mengira dia sudah masuk ke dalam perangkap. Tanpa mereka sadari mereka sendirilah mangsanya yang sebenarnya. Pria itu kemudian membuka kartunya. Ketika ia melihat memiliki straight, ia malah tanpa ragu membuang kartunya. Orang-orang melihat itu jadi bingung. Akhirnya seorang wanita dengan kombinasi 8-9 straight menang dengan mudah. Anaknya yang ada di samping langsung kesal dan bertanya kenapa buang kartu bagus. Preman yang mendengar itu sangat terkejut. Langsung membuka kartu pria itu. Ternyata benar isinya adalah Kika. Pria itu pun berpura-pura jadi pemula dan bilang tidak mengerti cara main. Anak orang kaya yang dengar itu langsung mengejek. Pria itu kemudian berkata, sekarang dia sudah paham aturan mainnya. Permainan ronde kedua pun dimulai. Namun saat dealer membagikan kartu, ia memberi isyarat mata ke anak orang kaya. Tanpa mereka tahu, semua itu sudah diperhatikan oleh pria tersebut. Kemudian, pria itu mulai terus-menerus membuang kartunya. Anak orang kaya jadi bingung. Lalu untuk memancing emosi pria itu, dia bertanya apakah takut untuk bermain. Kemudian menaikkan taruhan dasar menjadi $1000. Anaknya yang mendengar langsung mencoba menghentikan. Tapi pria itu malah dengan tegas menyetujui. Karena dia sudah tahu rencana licik mereka. Saat dealer mulai membagikan kartu, pria itu tiba-tiba menghentikannya. Orang-orang mengira pria itu menyadari ada yang tidak beres. Tapi pria itu bilang, kartu yang dibagikan oleh dealer tidak bagus. Jadi kali ini mereka harus ambil kartu sendiri. Pihak lawan mendengar itu langsung setuju. Karena meski ambil kartu sendiri, mereka tetap yakin bisa membaca kartu pria itu. Setelah semua orang ambil kartu, pria itu jadi orang pertama yang menaikkan taruhan $1000. Wanita dan preman juga ikut menaikkan taruhan. Saat giliran anak orang kaya, dia langsung menaikkan taruhan menjadi $10.000. Semua orang yang melihat itu jadi sangat terkejut. Pria itu lalu batuk-batuk seperti malu. Kemudian berpura-pura ragu dan bertanya, apakah harus tambah $20.000 untuk bisa lihat kartu? Mendengar itu, pria itu pun mulai menambahkan taruhan. Saat giliran preman, dia bilang ingin melihat kartunya. Ketika melihat dia memiliki straight, dia menatap anak orang kaya. Setelah mendapat anggukan, preman langsung melempar kartunya. Lalu giliran anak orang kaya menaruh chip, dan dia langsung menggandakan taruhan menjadi $100.000. Para penonton di sekeliling langsung heboh. Pria itu berpura-pura panik dan bingung. Lalu dengan hati-hati bertanya apa yang harus dilakukan. Pihak lawan mengatakan dia bisa memilih menaikkan taruhan lagi atau langsung buka kartu. Anaknya yang melihat itu, segera menyuruh pria itu berhenti bermain. Dia bilang kalau keluar sekarang hanya rugi beberapa puluh ribu dolar. Tapi kalau terus lanjut, bisa bikin keluarga mereka bangkrut. Tak disangka pria itu malah menampar anaknya dengan keras. Kemudian dia ikut menaikkan taruhan menjadi $100.000. Wanita melihat pria itu sudah kecanduan, langsung membuang kartunya. Sekarang hanya tersisa pria itu dan anak orang kaya yang terus bertarung di meja. Anak orang kaya merasa waktunya sudah tepat, lalu langsung mengeluarkan semua chip yang dimilikinya. Pria itu melihat itu, dengan canggung mengatakan dia hanya punya $60.000. Anak orang kaya pun menantang, kalau tidak ada uang tinggal menyerah saja. Para penonton mulai ribut. Lalu mereka bilang pria itu sama sekali tidak mengerti aturan main. Melihat itu, anak orang kaya langsung mengejek dan bertanya apakah pria itu masih mau ikut